Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Azadin. Saya akan menjelaskan tentang sensor thermal. Pertama kita mulai dari pengertian dari sensor thermal. Jadi sensor thermal adalah suatu komponen yang dapat mengubah besaran panas menjadi besaran listrik sehingga dapat mendeteksi gejala perubahan suhu pada objek tertentu. Kemudian dalam hal memilih sensor panas terdapat 3 pertimbangan, yaitu pertama dari segi penampilan, kedua dari kehandalan sensornya, dan yang ketiga faktor ekonomis. Kemudian berikutnya adalah pemilihan jenis sensor suhu. Jadi terdapat jenis sensor dengan sifat yang berbeda-beda. Nah, pembedanya itu diantaranya level suhu maksimum minimum substrat yang diukur, jangkauan maksimum pengukuran, konduktivitas kalor dari substrat, respon waktu perubahan dari substrat, linearitas sensor, dan jangkauan temperatur kerja. Nah, sekarang kita memasuki ke jenis-jenis sensor thermal. Pertama, kita memulai dari yang IC sensor. Nah, sensor suhu IC adalah sensor suhu semikonduktor yang memiliki rangkaian terpadu yang menggunakan chip silikon yang sangat sensitif terhadap suhu. Kemudian konfigurasi output dan tegangan sensor ini sangat linear, dan juga terdapat 3 tipe sensor suhu IC dengan kegunaan yang berbeda-beda karena spesifikasinya berbeda, yaitu IC-LM335, LM34, dan LM35. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari sensor IC. Pertama, kelebihannya itu sensor IC menghasilkan sinyal output yang sangat linear dengan perubahan suhu. Kemudian sinyal output tegangan tinggi sehingga tidak butuh sirkuit tambahan. Selain itu harganya murah, dan juga sensor IC dapat membaca temperatur secara langsung. Sedangkan kekurangan dari sensor IC itu pertama, rentang suhunya tergolong sempit, yaitu antara minus 50 sampai 150 derajat Celcius. Kemudian sensor IC itu memerlukan suplai daya, responnya juga lambat, pemanasan sendiri, dan juga konfigurasi terbatas. Nah, ini adalah pada gambar sebelah kiri itu bentuk fisik dari sensor IC, sedangkan pada gambar sebelah kanan adalah lambang sensor IC. Kemudian kita masuk ke jenis sensor thermal kedua, yaitu termistor. Nah, termistor itu adalah thermal resistor. Jadi dia itu resistor yang nilai resistansinya dipengaruhi oleh suhu. Dan resistansi termistor pada temperatur ruang itu dapat berkurang 6% untuk setiap kenaikan temperatur sebesar 1 derajat Celcius. Kemudian termistor itu terdiri dari 2 jenis, yaitu PTC atau Positive Temperature Coefficient dan NTC atau Negative Temperature Coefficient. Kemudian ini adalah kelebihan dan kekurangan termistor. Pertama, kelebihannya itu level perubahan outputnya sangat tinggi, kemudian respon terhadap perubahan suhunya cepat dan sensitivitasnya juga tinggi. Kemudian jangkauan atau range resistansi yang luas dan juga lebih murah dari RTD. Sedangkan kekurangannya itu dia tidak linear, rentan rusak, memerlukan suplai daya, dan juga self heating. Nah, ini adalah komponen-komponen termistor, yaitu PTC dan NTC beserta gambar fisiknya dan juga simbolnya atau lambangnya. Nah, ini adalah grafiknya yang menunjukkan hubungan antara hambatannya atau resistansinya terhadap kenaikan suhu, dan juga ada bentuk fisiknya pada NTC. Kemudian sensor thermal ketiga itu Resistive Temperature Detector atau disingkat RTD. Itu adalah sensor suhu yang pengukurannya menggunakan
prinsip perubahan resistansi logam yang dipengaruhi oleh perubahan suhu, di mana perubahan tersebut sebanding. Nah, RTD itu terbuat dari bahan kawat tahan korosi yang dililit pada bahan keramik isolator. Biasanya bahan yang paling sering digunakan untuk RTD ini adalah platina, karena platina itu memiliki sifat ketahanan terhadap suhu dan juga dia kelinearannya bagus dan juga stabil dan memiliki reproduksibilitas. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari RTD. Pertama, kelebihannya itu stabilitas kerja yang tinggi, kemudian dia memiliki akurasi pengukuran yang tinggi dan juga lebih linear dari termokapel jika dilihat pada grafiknya. Sedangkan kekurangannya itu harganya mahal, resistansinya rendah, tahanan absolut rendah, dan juga sama seperti termistor, dia juga mengalami self-heating dan perlu suplai daya. Nah, ini adalah lambang dari RTD dan juga grafiknya yang jika dilihat terlihat cukup linear grafiknya. Nah, ini adalah bentuk fisiknya. Kemudian sensor thermal terakhir yaitu thermocouple. Itu merupakan sensor thermal yang paling sering digunakan karena rentang suhu operasionalnya luas, yaitu minus 200 derajat Celcius sampai 2000 derajat Celcius. Nah, pada dasarnya thermocouple itu sensor suhu termoelektrik yang terdiri dari sepasang transducer panas dan dingin yang disambung dan dilebur bersama, di mana terdapat perbedaan yang timbul antara sambungan tersebut dengan sambungan referensi yang berfungsi sebagai pembanding. Nah, ini adalah kekurangan dan kelebihan dari thermocouple. Nah, kelebihannya itu spesifikasinya beragam, self power, murah, range suhu operasionalnya luas, sederhana, dan kekurangannya itu dia tidak linear kalau dilihat pada grafiknya. Kemudian tegangan outputnya rendah, memerlukan tegangan referensi, dan dia juga kurang stabil dan kurang sensitif. Nah, ini adalah grafiknya pada sensor thermocouple. Nah, ini adalah gambaran secara garis besar keempat sensor thermal tadi. Dia dengan tinjauan kelemahannya, kekuatannya, karakteristiknya dalam bentuk grafik, dan juga simbolnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.